Aduh, dari megangnya aja tuh dingin-dingin gimana gitu. Yang tergrafir di belakang packaging hanya 1000 mA. Gila nggak? Jadi hampir setengahnya. Jadi di packaging dia klaim 2500, tapi di belakang sini hanya klaim 1000 mA. Ini bukan packaging yang beda loh, ini packagingnya sama. Luarnya sama, dalamnya juga sama. Oke guys, balik lagi barengan gue Oki di Chief ID. Jadi spesial nih kali ini gue akan mengadakan giveaway juga. Kalau misalkan lo udah subscribe, udah klik tombol notification, tinggal komen aja. Satu langkah lagi komen, gue akan kasih lo ini. Hanya ada 1 unit, jadi kalian harus bikin komen di bawah. Kira-kira kalau misalkan lo dapet Kemi 1986 ini, kira-kira gaya rambut macam apa yang bakalan lo potong menggunakan Kemi KM 1986 ini. Ya, jadi yang paling seru, yang paling keren, yang paling gokil banget, yang paling banyak di-likes oleh subscribers Chief ID bakalan gue kasih gratis KM 1986. Sudah lama nih nggak unboxing barang-barang, terutama barang-barang barber. Banyak banget komen-komen di bawah. Selalu dari kalian minta, "Bang, tolong dong unboxing clipper ini, clipper ini, clipper ini." Tapi kan lo tahu ya, clipper harganya nggak murah. Jadi ya kita harus nabung-nabung dulu. Dan kebetulan kemarin gue lagi nyari-nyari di salah satu marketplace. Dan ada yang keren banget. Gue nggak tahu sih ini barang ini lama atau baru. Tapi menurut gue ini sesuatu yang baru. Dan menurut gue lo harus tahu apa itu barangnya. Mana barangnya? Yes! Kurang kenceng nih. Lagi. Kurang lagi. Ini dia barangnya bro. Jadi gue akhirnya ketemu salah satu namanya Kemi Professional Hair Clipper. Apa yang beda? Yang pasti adalah dari warnanya lo bisa lihat ini gold. Ketika gue pikir kok Kemi bisa-bisanya ya dia ngeluarin barang gold setelah kemarin cukup bikin geger dengan keluarin 1919 yang mirip 1919. Dia ngeluarin bukan 1919 sih, cuma mirip banget dan full metal. Terus gue lumayan mikir, kenapa Wall nggak bikin juga? Tapi ternyata gue ketemu, Wall nggak mau kalah. Ternyata dia keluarin juga yang warna gold. Dan ini dia barangnya, coba kita lihat. Ya, kita langsung buka aja. Ini adalah bagian paling seru. Jadi di dalamnya katanya ini adalah versi goldnya wall clipper. Gue nggak tahu juga wall clipper apa, karena kemarin gue langsung lihat dan ya langsung beli aja deh, coba demi untuk memenuhi request dari kalian semua. Ini dia barangnya. Biar lo nggak penasaran, kita bongkar bro. Nah, dan gue juga nggak mau ketinggalan, gue beli juga guardnya, attachment guardnya yang biasanya warna hitam selama ini. Ini adalah yang warna gold, ternyata dia jual juga satu toko. Wall and gold. Jadi ini adalah dua barang yang mirip tapi nggak sama. Yang satu keluarannya Wall, gue beli di harga 1 jutaan, dan Kemi ini di bawah 500.000 aja. Jadi lo bisa bayangin hampir 3 kali Kemi lo bisa beli Wall. Bener nggak sih? Dan dari sisi packaging, kalau dari tampilan luar, jujur gue lebih suka Kemi, jauh gue lebih suka Kemi. Kenapa? Karena Kemi itu packagingnya ada efek-efek agak-agak poli-poli gitu, jadi sedikit emas hingga menambah elegan dan keren banget deh. Dan kalau misalnya kita buka nih, kita dorong, lo bisa lihat di sini adalah dia menggunakan bukan hanya pakai packaging kertas biasa, bro. Di sini ada teksturnya. Walaupun ini bukan esensial, sekali lagi. Cuma kalau misalkan buat orang awam lihat packaging kayak gini sih ya lumayan matanya keluar juga sih. Ada emboss gold hair clipper packagingnya. Sedangkan kalau kita bandingin sama Wall, cordless taper Pro Lithium Series. Pada dasarnya ini sama aja, mereka udah pernah ngeluarin yang warna putih, dan kali ini kayaknya sih cuma bagian sininya aja gold. Tapi gue masih belum tahu apakah ini metal atau ini plastik yang dicat seakan-akan seperti gold. Dia sih klaimnya lithium teknologi 2 kali lebih lama baterainya. Nah, kalau misalkan lo inget, ini adalah versi aslinya nih, warnanya putih. Tapi yang di sini versi gold. Nanti kita akan buka unboxing. Karena gue punya 2, kayaknya kalau misalkan gue buka dua-duanya di sini kurang seru ya, nanti malah kurang detail gitu. Jadi gue akan buka salah satu aja, salah satu dulu, nanti satu lagi di episode selanjutnya. Kali ini gue akan buka yang mana. Gue sih tertarik ini. Packaging ini lebih keren, dalamnya gue penasaran banget, dan banyak banget seperti gue bilang fitur-fitur tambahan dari Kemi yang menurut gue kecil tapi inovatif. Jadi ini akan gue simpen untuk episode selanjutnya. Jangan khawatir, gue akan tetap buka box ini.
Oke, Keme. Keme. Banyak yang nggak suka, banyak juga yang ngerasa suka karena harganya miring banget. Di salah satu sisi, Keme kan kalah lah sama Wall. Jadi gue sebenarnya agak nggak setuju sih kalau misalkan orang-orang terlalu membandingkan Keme dan Wall. Tapi gue setuju memang ada harga, ada kualitas. Dan ini gue beli di bawah harga 500.000. KM1986, packagingnya bagus banget, keren banget. Jadi kalau di packagingnya ada beberapa fitur, tapi nanti gue akan bahas fitur itu apa aja. Kita langsung unboxing aja. Ini seperti gue bilang, packagingnya ada teksturnya, keren banget. Jadi kuat dan kokoh ya. Oke. Ada siapa di dalam? Ternyata ada ibu kos, bukan lah. Yang pasti ada Keme Wall Clipper Gold. Dan ini bukan main-main menurut gue, dia desain all out banget setelah mereka ngeluarin kemarin yang full metal. Kali ini, tuh kan gue udah bilang packagingnya niat banget. Jadi udah dibungkus, masih dibungkus juga. Di dalamnya dibungkus juga. Gue takut di dalamnya ada ayam nih, jangan-jangan lemper nih. Ternyata bukan. Ini adalah Keme Gold. Kalau gue pegang-pegang, ini adalah metal bro. Jadi, aduh, dari megangnya aja tuh dingin-dingin gimana gitu. Karena memang dia kalau permukaannya metal, yang pasti udah bisa lo lihat adalah lo rasakan memang ya gitu. Jadi memang dia berasa lebih dingin. Kalau misalnya plastik nggak akan bisa menghantarkan temperatur dingin. Dan tulisannya adalah Professional Hair Clipper Keme KM1986 Made in China. Dan dia sangat berani untuk tulis Made in China di bagian depan. Dan menurut gue ini akan menjadi flagship produk mereka. Mereka sangat bangga banget, mereka nggak peduli, nggak akan ngumpet-ngumpetin Made in China ada di packaging, tulisan kecil, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena gue percaya dia sangat pede dengan kualitas produknya. Kalau misalkan kita lihat di sini, ada display yang nggak ada kalau misalkan dibandingkan dengan Wall profesional yang tadi. Apa sih sebenarnya display ini? Nanti kita akan coba. Kemudian dia ada seperti biasa ini adalah gantungan. Jadi kalau misalkan lo di barber, lo bisa langsung cari gantungan dan biasanya disimpannya begini. Aman. Jadi dari bagian belakangnya ini sebenarnya natural brush steel dan permukaannya tuh biasanya kalau produk-produk murahan lo bisa lihat kayak misalkan ada codet, ada penyok, ada yang nggak rapi. Tapi di sini gue bisa lihat tuh alurnya bener-bener nih keluaran dari CNC yang keren banget gitu, alat pemotong steel yang presisi. Jadi lo bisa lihat di sini bagus gitu, bukan barang-barang murahan. Di sini juga tulisannya Professional Clipper KM1986 5 volt 1000 mAh 1000 mAh ya. Ini akan menjadi pembanding dengan Wall. Kemudian charging time dikasih tahu di sini adalah 3 jam, 3 hour. Ada blade adjuster, menurut gue biasa. Tapi yang beda adalah blade adjusternya bukan dari plastik. Ini bahannya dari, kayaknya sih menurut gue ini metal juga ya. Biasanya kendalanya adalah ketika sering dinaik turunin kayak gini, blade adjuster adalah patah. Kemudian adalah professional cutter head. Kalau kita lihat di sini cutter headnya, mata pisaunya juga di gold plated, dilapis emas sama Keme. Gila deh, pokoknya benar-benar elegan banget. Biasanya kita lihat bagian ini ya cuma silver aja. Kemudian sampai baut-bautnya itu juga di sepuh emas sama dia. Menurut gue ini juga sesuatu yang beda juga, semua baut-bautnya. Kemudian ada tombol on off. Sayangnya di packaging tulisannya adalah 2 speed acceleration. Jadi ada 2 kecepatan akselerasi. Cuma ketika gue coba, memang sih ada tulisan 1 dan 2. Bukan deng, 0 dan 1. Ya udah bener, 0 itu mati, 1 hidup. Ya seperti biasa aja. Nggak ada pembedaan yang signifikan. Tadinya gue pikir, wah keren juga nih ada 2 speed accelerator. Berarti bisa kencang, bisa medium gitu misalnya. Ternyata enggak. Kemudian di paling bawah ada charge socket. Charge socketnya ini beda ya sama Wall, jadi lo nggak bisa pakai apa yang punya Wall. Bunyinya juga halus. Banyak yang bilang katanya kekuatan dari speed Keme nggak sekuat Wall. Kita buktiin nanti apakah bisa mendapatkan hasil fade dan potongan rambut yang bagus sebagus Wall. Oh iya, tadi display gue lupa. Display ini ada tulisannya. Kalau dinyalakan display akan hidup. Tapi kalau dimatikan, displaynya mati juga. Pas dihidupin, gue belum ngecharge ini, benar-benar baru dapat, baru gue unboxing. Di sini ternyata tulisannya adalah 100 power left. Jadi 100% power left.
ketika buka bisa langsung lo pakai. Dan kalau misalkan 100% berdasarkan klaim dari packaging bisa digunakan selama 300 menit. Kalau misalkan lo potong orang satu kepala misalkan 30 menit, berarti ini bisa untuk 10 kepala. Dari buka packaging 10 kepala tanpa ngecat. Kemudian kita akan buka lagi. Masa sih isinya cuma bodinya doang? Nggak mungkin dong, pasti akan ada lagi. Kita juga kedapatan ini. Nah, jadi ada langsung dapat chargernya dan matanya adalah langsung bisa dicolokin ke market Indonesia. Kemudian lo bisa langsung colokin aja. Jadi ada tanda plus, ada tanda minus. Tinggal dicolokin. Kemudian lo bisa charger. Kita coba ya kalau misalkan kita charge. Dan ketika dicolokin, yang nyala adalah semacam kayak tombol ada colokannya gitu untuk menandakan sebenarnya clipper ini sedang dalam posisi di charge. Kemudian ada, wah ini keren banget sih, dan ini dapat attachment guard yang, dapat attachment guard yang ternyata udah besi men. Jadi attachment guardnya bukan plastik biasa lagi, kayaknya dia udah belajar dari wall juga. Jadi ini adalah attachment yang sudah menggunakan kunci besi. Jadi lo nggak perlu takut lagi kalau misalnya lagi kerja tiba-tiba lepas atau loss dan lain sebagainya, karena ini kayaknya dari besi yang bukan sembarangan ya. Oke juga kok, kuat. Nah, tapi lucunya dia menggunakan bukan sistem penomoran setengah, satu setengah, tapi A, B, 1, dan 2. Hanya dapat 4, A, 1, B, 2. Udah, cuma itu doang. Sangat simpel banget. Sayangnya lagi nih Kemi, kenapa nggak bikin attachment guard dari gold? Pasti akan keren banget. Semua produk itu presisi banget. Kerasanya kenapa? Biasanya kalau misalkan kita pasang dan produknya nggak dibuat secara presisi, biasanya ada miring dan kemudian nggak ngepas. Itu akan menyebabkan hasil potongan rambut lo juga nanti akan tidak presisi juga. Kemudian ini ada buku, panduan, semuanya udah di dalam bahasa Inggris, lo nggak usah khawatir dalam bahasa Mandarin. Lalu seperti biasa dapat minyak oles, bukan lah ya, ini adalah minyak mesin, bukan minyak oles, dan juga bukan minyak goreng, hati-hati ya. Kemudian ini dapat brush kecil yang gue yakin pasti lo semua nggak pakai juga, tapi ya. Jadi pada dasarnya ini adalah isi dari box Kemi 1986 dan harganya itu sih menurut gue yang sangat nggak bisa dikalahin nih sama brand clipper apapun juga. Di bawah 500.000 lo bisa dapat Kemi KM 1986 versi gold. Satu lagi yang menurut gue agak tricky ini gue nggak tahu apakah mereka salah cetak ataukah salah bikin. Highlightnya adalah di sini besar-besar ditulis 2500 mAh. Lithium cell, 3 jam charge, 3000 menit penggunaan secara kontinu. Tapi sayangnya banget, yang tergrafir di belakang packaging hanya 1000 mAh. Gila nggak? Jadi hampir setengahnya. Jadi di packaging dia klaim 2500, tapi di belakang sini hanya klaim 1000 mAh. Ini bukan packaging yang beda loh, ini packagingnya sama, luarnya sama, dalamnya juga sama. Oke, jadi itu aja. Nanti gue akan cobain, gue penasaran banget apakah enak nggak sih ini kira-kira untuk dipakai motong dan juga bikin fit. Tapi gue penasaran sebenarnya beratnya berapa sih ini. Gue pengen coba deh, nanti gue akan ambil timbangan. Ini timbangan sangat presisi karena biasa kita pakai di coffee shop. Dan beratnya dia adalah 375 gram. Tergantung dari kalian ngerasa ini berat atau enggak, tapi nggak nyampe setengah kilo lah, 375 gram tuh menurut gue masih cukup tolerable ya, bisa ditoleransi. Sama satu lagi yang paling seru adalah kita akan lihat dan kita akan buktikan, gue akan bikin time lapse. Bener nggak sih nih 100% baterai ini akan habis? Mengingat karena sebenarnya apa yang ada di packaging dan juga apa yang tertulis di body mesin beda. 1000 mAh, di sini 2500 mAh. Oke, ikutin terus dan jangan lupa untuk subscribe,